Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, yang saya muliakan para alim ulama di masjid kita ini diberi waktu khusus untuk bertausiah. Mudah-mudahan ini tidak mengganggu waktu daripada aktivitas kita dan kita selalu mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemampuan kita dalam mewujudkan hidup ini adalah ketika berhasil menunjukkan rasa syukur sebagai bagian dari cara hidupnya. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ayat ini pasti kita hafal semua. Tapi kalau kita mau rujuk daripada apa yang dimaksud ayat ini adalah kemampuan untuk mewujudkan rasa syukur sebagai cara hidup. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, syukur itu mulainya dari kemampuan mengenali apa yang mudah. Itu dulu. Kadang-kadang kita sering saja berkeluh kesah pada penyakit. Padahal jangan marah ini kalau saya sebut ya. Mudah-mudahan ini bagian dari kemampuan kita melihat. Kalau umur sudah tua, maaf ya, tidak boleh tidak mau sakit. Harus mau sakit. Udah dipakai jasmani ini 78 tahun, masa tidak boleh sakit? Malah harus sakit. Nah, sekarang kerjanya adalah dua. Satu, berikhtiar keluar dari penyakit, namanya berobat. Dan kedua, berdamai dengan penyakit. Dan ini dilakukan secara kisah. Nabi ada yang berpenyakit. Karena ini kadang-kadang keluhan kita. Nah, yang masalah adalah tidak berpenyakit tapi penyakitan, Pak. Nah, ini yang bahaya. Asal ngobrol sama dia kayak sakit kali dia, Pak. Padahal tengok fisiknya masih tegap, lari masih kencang, berjalan masih cantik. Tapi asal ngomong sama dia semua salah. Jangan minum air itu, bahaya itu. Jangan minum itu, bahaya itu. Jangan minum. Waduh. Dari tadi awak nggak sakit, begitu ngobrol sama dia jadi penyakitan awak. Hati-hati ya. Khawatirnya Allah tarik nikmat dari diri kita karena tidak berhasil mensyukuri, Pak. Tuh ya. Ada seseorang bapak didatangi rumahnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Masuk ya. Aduh, Pak. Panas. Yang punya rumah nih, panas Ustaz, di rumah saya ini tidak ada AC, panas. Lalu tamunya nanya, Bapak udah berapa tahun tinggal di rumah ini? Udah 20 tahun Ustaz. Wah, kenapa nggak dari dulu mati, Pak? Kalau Bapak nggak tahan panas, berarti kan Bapak tahan panas. Jadi jangan terlalu dicaci, Pak. Ya, di dalam surah Ad-Duha itu ada ya. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Kata Allah, sungguh nanti kau akan aku kasih karunia yang kau ridho menerimanya. Fatardo. Jadi kalau dalam tasawuf itu ridho itu di atas tuh, Pak. Tawakal itu di atasnya ya ridho. Kalau tawakal kita masih punya prediksi berapa hasil yang mau kita dapat. Habis orang berobat, faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ya Allah, Engkau yang kasih sembuh saya. Tapi saya sudah ikhtiar ini. Tapi kalau ridho, dia sudah tidak lagi berhitung-hitung kepada urusan hasil, Pak. Tuh kalau ada orang, nauzubillah ya, lahir anaknya dalam keadaan cacat. Lalu dia coba introspeksi kepada Allah. Ya Allah, apa salah saya? Saya ini orang taat. Saya ini orang baik. Kenapa Engkau kasih saya rezeki anak yang cacat? Tidak bisa lihat, tidak bisa dengar. Marah dia sama Allah, Pak. Itu tetangga tidak pernah sholat, anaknya bagus-bagus saja itu. Kenapa saya begini? Nah, kadang-kadang kan kita begitu, Pak.
Terus apa? Asal orang nanya anaknya dia marah. Jangan tanya-tanya. Asal datang orang berkunjung ke rumahnya, anaknya disembunyikan di rumah, di kamar. Sampai pada waktunya, anaknya sudah umur 15 tahun, tidak bisa ke kamar mandi sendiri, tidak bisa ke arah sendiri. Sekali waktu lagi di di kantor, ibunya sama bapaknya dapat telepon dari yang jaga anak. Pak, ya, alhamdulillah, si adik bisa jalan sendiri ke kamar mandi. Dia sudah bisa buang air sendiri. Wah, gembira dia, Pak. Dia sampaikan sama orang satu kantor, alhamdulillah, anak saya sudah bisa ke kamar mandi sendiri. Padahal anaknya sudah umur 15 tahun. Lupa dia malu. Dia lupa malu kalau anaknya cacat. Itu orang ridho, Pak. Bila mana orang sudah sampai pada makom ridho, Allah buat segala kesulitan yang dia alami berubah menjadi sebuah kegembiraan. Makanya kan dalam ayat Allah sebut ya, radhiyallahu anhum wa radu an zalika liman khasyya rabb. Ayat ini cantik betul ini, Pak. Kata Allah, ridolah ya. Allah ridho kau jadi makhluknya. Tapi engkau juga harus ridho Allah jadi Tuhanmu. Zalika liman khasyya rabbah, itulah ciri-ciri orang yang takut kepada Allah. Takut itu maknanya bukan menakutkan. Jadi Allah itu bukan menakutkan. Takut dalam makna hati-hati. Ya, melakukan satu pengawasan di dalam diri. Mulainya dari mana? Dari tabiat jasmani dan sampai juga tabiat batini. Tuh. Makanya tadi saya bilang wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, sungguh nanti kau akan aku kasih karunia, kata Allah, yang kau ridho menerimanya. Hati-hati, Pak. Jangan dicaci sesuatu yang masih kita nikmati. Ya. Asik ngomel aja suaminya. Kalau bahasa kami orang Medan merepet, Pak. Merepet itu ngomel, Pak. Ini ada abang saya dari Medan, Bang Idris, sepupu saya hadir. Ya, nanti kita bersilaturahim memang. Merepet, ngomel aja dia. Telur aja. Kemarin telur, semalam telur, hari ini telur. Lama-lama kayak telur mukaku kau buat, wajahku. Berapa rupanya belanja aku kasih 1 bulan, kok telur-telur aja ini lauknya. Begitu ya. Waktu dia ngomel telur-telur tadi, dia sudah 3 kali tambuh makan, Pak. Ah, ini problemnya. Kalau masih 3 kali tambuh, jangan dicaci, Pak. Biasa-biasa aja. Hati-hati, Pak. Kita terlalu banyak bercita-cita pada yang besar, padahal kita sangat menikmati yang kecil. Kalau berhasil menikmati yang kecil, untuk apa? Yang besar. Jadi, Pak, syarat jadi orang kaya mau saya kasih tahu nggak? Jangan marah ya. Syarat jadi orang kaya, banyakkan pemasukan. Kalau nggak mampu, kurang-kurangi pengeluaran. Ah, itu aja, Pak. Nggak ada yang lain, Pak. Ini bahaya, Pak. Saya pernah ditanya dalam satu seminar tentang makanan halal. Ustadz, toyib itu apa? Begitu pertanyaannya. Karena halal itu pada proses mencari, cara menyaji, cara memasak. Toyib itu ternyata adalah implementasi, Pak. Cara kerja toyib itu. Makanya begini, kalau ada orang beli daging, lalu dia masak daging itu dengan cara yang halal, uangnya juga dari uang yang halal. Tapi kalau dengan makan daging itu kolesterolnya naik betul, apalagi dokter sudah bilang, hei engkau, bila mana kau makan daging lagi, mati kau. Maka daging itu tidak toyib kepada dirinya, meskipun halal. Sama itu, Pak. Dia punya uang 100.000 rupiah, tapi dia sangat berhajat untuk beli makanan cepat saji, harganya 97.500. Berapa sisanya? Ya, ingat ya, nanti saya lupa. 2.500. 100.000 itu adalah uang yang harus dia pakai untuk hidup 3 hari ke depan. Tapi selera betul dia makan cepat saji ini, 97.500. Lalu ditanya, bagaimana nih Ustaz? Saya bilang, makruh kau beli itu. Saya bilang, kenapa begitu? Engkau makan itu memaksa selera yang tinggi. 2 hari ke depan engkau punya peluang mencuri, peluang berkhianat, peluang memanipulasi. Kenapa? Karena selera yang terlalu
tinggi. Jadi maka minta kepada Allah, ya Allah, hari ini tidak banyak uang di kantong saya, maka berilah saya kekuatan memantaskan agar uang yang tidak banyak jumlahnya ini sesuai dengan peruntukannya. Begitu, Pak. Makanya orang beriman itu, Pak, tidak pernah labil hidupnya, harusnya begitu. Oh, ciri-ciri orang labil kan begitu, Pak, garuk-garuk kepala. Cemana lah. Nah, kalau udah ketemu sama orang kayak gitu, Pak, jangan dekat-dekati lama-lama, Pak, agak menjauh sedikit. Nanti Bapak ikut juga begini-begini. Itu yang bahaya, Pak. Jangan, Pak. Namanya suntuk. Apa itu suntuk semalam itu? Tahu suntuk, Pak? Apa suntuk? Bang Idris apa suntuk ya? Suntuk itu mumet gitu, Pak. Ya, ciri-ciri orang mumet itu, Pak, suka buat orang lain mumet, Pak. Ah, itu ciri-cirinya, Pak. Tadi awak nggak ada masalah, begitu awak duduk sama dia ngobrol jadi bermasalah hidup awak. Ah, itu ciri-ciri orang suntuk itu, orang Medan bilang begitu ya. Ya, kalau Bapak nggak percaya, buka itu Google, buat tuh definisi suntuk, enter, Pak. Pasti Google-nya suntuk juga mendefinisikan itu. Jadi kita ini suka mengupgrade diri sebagai orang yang rumit, Pak. Padahal nggak ada yang rumit, Pak. Belum hujan udah stres. Aduh, kalau hujan gimana ini? Ah, udah hujan belum? Belum, udah santai aja. Santai aja. Ya, itu sulit, Pak. Ya. Naik motor kemana-mana. Kenapa Pak Ustadz naik motor? Inilah motor ini, nggak ada mobil. Pemain motor ini begini. Waduh, panjang betul ceramahnya. Pak, udah berapa tahun naik mobil, Pak? Udah berapa tahun naik motor? Udah 4 tahun. Nah, udah, berarti nikmat. Udah, nikmati aja. Maaf, Pak, saya harus sebut itu bukan membuat kita remeh kepada rezeki Allah, tidak. Berhasil menikmati yang kita anggap tidak lagi bernilai. Kita sering tidak berhasil menikmati yang kita anggap tidak bernilai, padahal sangat pamungkas dia menjadi teman hidup kita hari per hari. Sendal jepit, tahu, Pak? Mereknya Swallow kalau di Medan. Harganya 16.800. Kalau sampai masjid ada bacaannya wakaf di atasnya, wakaf. Oh itu, Pak, itu sendal paling ikhlas sedunia, Pak. Nggak percaya? Tes. Tahan hujan, tahan panas, tahan hilang, Pak. Kita sering caci itu toh. Saya bilang tuh kalau ceramah-ceramah di kantor, saya bilang, wahai orang kantor yang ganteng-ganteng, saya bilang, kalian ini gaya-gaya aja yang banyak ini, saya bilang. Dari rumah pakai sepatu, ya, harganya 2.785.000, sudah diskon itu, Pak. Wah, semenjak dia pakai sepatu itu goyang aja kakinya, Pak, nggak bisa berhenti. Dia pakai dari rumah, naik di mobil, sampai di kantor. Selesai di kantor, Pak, apa yang dia lakukan, Pak? Buka sepatu, taruh bawah meja, Pak. Apa yang dipakai? Ya iya, itu tadi, wakaf tadi. Itulah yang menemani dia bekerja dari jam 8:05 sampai jam 5:10 sore. Tapi heboh, kalau istilahnya begini ya, panggaron tuh, sombongnya, nauzubillah min zalik. Saya mau katakan, hei engkau yang punya sepatu harga 2 jutaan tadi, engkau hanya dikasih Allah terbatas pakai sepatu yang mahal itu, dari mulai rumah sampai kantor doang. Sisanya aku hanya kasih kau rezeki sendal jepit. Udah, jangan sombong, biasa-biasa aja lah, ya kan? Ini enggak. Kalau istilah kampung kami, kemaruk, tahu kemaruk, Pak? Kemaruk itu, wah, norak. Nah, itu siapa yang jemput norak tadi? Wah, itu pas itu, Pak. Bapak bisa jadi translator saya ini, Pak. Ah, norak. Maaf, Pak. Dipuji orang bonus, nggak dipuji orang santai-santai saja. Jadi, Bang, kemana Bang tadi? Bang, iya Bang. Kenapa goyang-goyang tangan? Oh, jam baru. Itu dia. Itulah dia tadi. Aduh, mah nggak perlu lah, Pak, serius. Karena penyakitnya begitu tuh, saya bilang kemarin di pengajian ibu-ibu di sana. Datang jirannya pinjam tangga. Ya, karena asbesnya lagi rusak, apa namanya itu ya, lampunya. Plafonnya lagi bocor. Datang dia. Tuh kalau orang Medan nadanya begini nih. Wah, pinjam tangga. Keluarlah istrinya, bawa tangga sambil ngomong, mobil Pajero, beli tangga nggak bisa. Mobil Pajero, beli tangga nggak bisa. Gitu toh? Iya. Kita ini merasa miskin di tengah kekayaan kita. Maaf, Pak.
Kalau perlu bapak-bapak buat pamflet itu di depan rumah bapak. Bagi tetanggaku, bagi jiranku, haram hukumnya kalian beli tangga. Kalau perlu pinjam tanggaku. Gitu Pak, supaya akses kita bertetangga banyak Pak. Karena ke depan amal yang paling sulit kita kerjakan tapi sangat mudah itu adalah ya fal yukrim jarohu, memuliakan tetangga. Itu sulit Pak. Ya kan? Bingung awak. Perasaan tidak ada buang sampah tadi pagi, tadi malam. Begitu pagi kok udah penuh aja tong sampah itu. Akhirnya dibelokkan lah CCTV ya kan. Malam diintai lah Pak. Rupanya tetangga yang buang sampah ke tempat awak. Nah itu gimana itu Ustaz? Saya pengen berbuat baik sama tetangga Ustaz, tapi dia zalim. Oh, kezalimannya apa? Buang sampah di tempat saya. Tempat sampahmu besar nggak? Lumayan. Masih nampung? Masih. Biarin aja. Ustaz, saya gedeg. Tenang. Ustaz, tenang. Nanti kau mati atau ada sesuatu dia merasa bersalah, mudah dia menolong dirinya. Ya kan Pak? Buat acara walimahan, buat acara arisan di rumah. Udah? Kita punya tamu ramai Pak. Ramai tamu, naik motor ramai. Dia tutup punya pagar itu. Buat pamflet di depan, awas anjing galak. Dilarang parkir di depan. Walah. Akhirnya kita punya tamu parkir sampai 500 meter baru jalan. Besok kalau dia buat walimahan atau arisan Pak, buka pagarmu Pak. Suruh masuk tamunya. Wallahi, saya mau ajak kita beramal dari tempat yang kecil-kecil ini aja Pak. Kita mulai aja dulu dari situ. Nggak usah jauh-jauh Pak. Ribet kali kita Pak. Karena kita ini cantik di jasmani, tapi kotor di dalam Pak. Jangan geleng-geleng Pak, anggu-anggu aja. Iya. Siapa yang punya dosa di sini? Gak ada. Serius? Sikit lah Ustaz. Serius? Ya nggak banyak kali. Serius? Ada sih Ustaz. Serius? Banyak juga kayaknya Ustaz. Ya iya. Gimana? Karena kita ini suka menutupi. Makanya Pak, apa doa di dalam duduk antara dua sujud? Ini sedikit lagi ya, karena waktunya cuma 15 menit. Rabbighfirli warhamni wajaburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fa'ni. Coba di cross check Pak. Di dalam sholat, dunia itu hanya ada di duduk antara dua sujud. Selainnya nggak ada dunia Pak. Rabbighfirli warhamni, itu semua dunia Pak. Ya, warfa'ni, angkat derajat. Salah satunya adalah wajaburni, tutup aib saya ya Allah. Makanya ini kita ini bandel, tahu bandel? Jahat. Allah sudah tutup kita punya aib, kita pula yang buka-buka. Ini kadang sulitnya ini. Untung nggak ada ibu-ibu. Ini saya mau bilang ibu-ibu ini. Aku mau curhat nih samamu. Ini cuma sama kau aja ini. Padahal udah 12 orang nih yang kayak gitu. Ramai juga. Enggak. Kalau Allah masih tutup kau punya aib, jangan dibincang-bincang. Diam aja. Kita hanya boleh buka aib kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam doa jangan bandel, Pak. Jangan apa tadi? Apa norak gitu ya. Ya Allah, saya ini sudah ini. Ya Allah, saya ini sudah ini. Saya sudah apa? Sama Allah bilang aja, ya Allah, peci saya cantik. Sujud saya bagus. Ya Allah, kalau orang berjalan selalu saja memuji saya. Tapi sebenarnya ya Allah. Nah, sebut Pak. Hati saya masih dongkol. Saya masih suka lirik kanan, lirik kiri. Saya masih suka bersyahwat. Sebut Pak. Supaya Allah kasih tolong. Maka doanya apa? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Saran saya amali itu Pak. Itu doa pamungkas Pak. Itu diajari oleh Rasulullah juga doa itu. Kata Allah ya Tuhanku, kata Rasulullah ya Tuhanku, a'inni, pandu saya. Kalau rame-rame a'inna. Pandu itu bukan seperti Google Maps Pak. Kalau Google Maps sekarang belakangan ini udah agak gawat Pak. Saya pernah pakai Google Maps mau pengajian Pak. Dibawanya tawaf Pak. Tawaf. Saya patuh betul sami'na wa ta'na sama Google Maps waktu itu. Dibawanya tawaf. Begitu selesai plek rupanya nyebrang sampai Pak. Ini di atas Google Maps a'inna itu Pak. Allah kasih pandu sampai nanti Allah akan hadirkan tameng di dalam dirimu. Hari ini engkau berhajat berbuat jahat karena engkau berdoa Allahumma a'inni. Kejahatan itu menjadi malas engkau melakukannya. Tiba-tiba aja motor nggak bisa hidup, tiba-tiba aja bini istri merepet aja, cerewet aja di rumah ya kan, jadi malas keluar. Ada aja cara Allah menghalangi. Dan tolong itu jangan dilawan Pak. Tandanya Allah sudah mulai ridho engkau menghindari dosa Pak.
lebih mudah taat daripada menghindari dosa. Maka bercita-cita jugalah menjadi orang yang menghindari dosa, supaya kita tidak membanding-banding antara satu dengan yang lain. Terakhir, Bapak Ibu, Bapak-bapak yang dirahmati Allah, mudah-mudahan semua amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Semua amal ini sifatnya ikhtiar, Pak. Ya, semuanya ikhtiar sifatnya. Jadi yang tak boleh kita hilangkan dari diri kita adalah berikhtiar, berusaha terus. Kalau dalam sholat masih sering ingat A, ingat B, ingat C, jangan pernah berhenti sholat. Gitu, Ustadz. Kayaknya saya berhenti dulu ini 2 minggu ini sholat, Ustaz. Kenapa? Nggak fokus saya ini, nggak fokus. Nggak boleh. Sholat aja. Nggak ada masalah. Sama kayak pertanyaan orang, Ustaz, saya sedekah tapi belum ikhlas. Apa yang harus saya lakukan? Sedekah aja. Serius, Ustaz? Iya. Nggak apa-apa. Nanti capek, engkau sombong, maka engkau akan lahir kepada sesuatu yang murni hatinya. Tujuannya murni hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal fa'tabiru ya ulil albab. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah. Kita akhiri doa ya. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Li jami'il mu'minina wal mu'minat.